Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilaihi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiyur rasulul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita bersama-sama melanjutkan kajian kita ya. Semoga niat baik kita, langkah kita hadir di rumah yang suci dan mulia ini menjadi langkah ibadah, langkah thalabul ilmi yang insyaallah akan menambah ridha Allah kepada kita, rahmat dan barokahnya yang juga insyaallah memberkahi seluruh kehidupan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai ayat berapa hari ini? 10 ya. Ini kisah ya, kisah Nabi Musa ya, dalam perjalanan ya, dalam perjalanan berhadapan dengan Fir'aun tentunya ya. Konteksnya masih dalam masalah itu ya, yaitu masih dalam perjalanan ya, di mana beliau mendapatkan mukjizat dari Allah itu ya, yaitu tongkat. Setelah mendapatkan su'latun minan nar atau qabasun minan nar ya. Jadi siapa namanya bahasa Indonesianya ya, satu cahaya dari api. Dan di ayat yang ke-10 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun wala mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursal. Dan lemparkanlah aku, maka tatkala orang itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang fisik, anak dia kembali menggunakan nama Allah. Hai Musa, janganlah kamu takut, sesungguhnya orang yang dijadikan rasul
tidak takut di hadapan. Ya. Wa alqi 'asaka, lemparkanlah tongkatmu. Atfun 'ala sabiq, jadi lanjutan dari kisah yang lalu itu, ya. Yaitu setelah dipanggil oleh Allah di Jabal Tur Sina itu, dan diseru oleh Allah, dikenal oleh Allah, kemudian perintahkan untuk beri mukjizat. Dan ini saat itu yang pertama kali, sehingga Nabi Musa pun awal mulanya ketakutan dengan mukjizat tongkatnya itu. Aywanu dia, yakni maknanya Nabi Musa pun diseru, dipanggil oleh Allah, an alqi 'asaka, agar kau lemparkan tongkatmu, litara mu'jizataka binafsika, agar kamu melihat sendiri mukjizatmu, binafsika ada sendiri tadi, fata'nasu biha, ta'nasu biha al-unsu tasal maknanya jina. Jadi maksudnya kamu sudah semakin kenal sehingga tidak kaget, tidak takut. Fata'nasu biha, kamu sudah mengenalnya langsung. Namun demikian ternyata kaget juga. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Jadi setelah melihat tongkat tadi, ternyata tongkat itu bergerak-gerak dengan cepat seakan-akan jannun. Di sini maknanya adalah ular, ya. Jadi ai falamma tara'aha, maka setelah melihat tongkatnya itu, tataharrak harakatan syariah, bergerak dengan gerakan yang cepat, ka'annaha thu'banun khafif, seakan-akan ular yang ringan, hewan yang kecil, hingga pergerakannya sudah pada ular besar, tapi seperti ular kecil, ini mudah bergerak. Syari'il jarri, yang syari itu cepat, jari itu larinya, yang lari dengan cepat. Jadi tongkatnya tadi berubah seperti ular, bergerak-gerak, hingga dia juga merasa takut juga. Tapi pergerakannya cepat seperti ular yang kecil, padahal sebenarnya ular besar. Walla mudbiran walam yu'aqib, walal adbar munhaziman. Wal adbar ini ya berbalik ke belakang. Adbar dari dubur, yang belakang. Munhaziman, asal makna munhaziman itu kalah asal maknanya, tapi yang seperti ini karena rasa takut tadi itu. Jadi berbalik ke belakang karena takut. Walam yarji' lima tahahu minal khawf wal faza'. Jadi berbalik ke belakang tadi, munhaziman, mundur atau lari, dan tidak berani kembali lagi. Kenapa?
lima dahahunal khawfi wal faza, karena rasa takut dan faza itu apa ya, faza itu ya, jadi yang pertama kali terus kaget itu faza, jadi begitu lihat kaget betul sehingga muncul rasa takut itu. Qala Mujahid lam yu'aqib, menurut Mujahid makna lam yu'aqib itu lam yarji, jadi berbalik ke belakang, bahkan malah lari ke belakang, tidak kembali lagi. Yu'aqib itu asal maknanya, aqib itu adalah apa, lutut belakang ini, aqib itu asal maknanya. Kaki paling ujung di belakang namanya aqib. Wa qala Qatadah berkata makna lam yu'aqibi maknanya lam yaltafit. Allah yang yaltafit itu maknanya tidak iltifat itu. Apa? Ya, tidak menoleh kemana-mana. Jadi lari kerja saking takutnya. Kalau nggak takut kan melihat dulu. Harus nggak berani ini menurut ininya. Tapi intinya sebenarnya adalah kembali ke belakang, berpaling tadi itu. Nahiqahu ma lahiqa tab'ul bashar. Lahiqah asal maknanya menjumpai atau mengejar, tapi maksudnya dia menderita seperti apa yang dicerita oleh tab'ul bashar, tabiatnya manusia, yaitu bahwa idro'a amron ha'ilan jiddan, ketika melihatkan sesuatu yang sangat ha'il, yang sangat menakutkan, karena pertama kali lihat wa huwa kilabul asa hayatan, yaitu berubahnya tongkat menjadi ular. Tas'a, yang ular itu lari, walihadza nadahu rabbuhu, oleh karena diseru atau dipanggil oleh Tuhannya. Jadi pertama kali Nabi Musa ketika melihat tongkatnya berubah juga ketakutan juga ya. Kaget betul, ketakutan, bahkan mau lari ke belakang dan sudah tidak menoleh lagi, tidak mau balik. Sampai diseru oleh Tuhannya, ya nadahu rabbuhu ya Musa la takhaf, hei Musa jangan takut kamu, hai aqbil wala takhaf, aqbil wala takhaf. Aqbil itu maksudnya lah datanglah, artinya terus, jangan berbalik, tetaplah menghadapi yang tampak seperti ular itu. Aqbil, qabila yakbalu itu asal maknanya bukan qabila, aqbala yukbilu itu datang. Aqbil, datanglah. Kalau qabila yakbalu menerima, qabil itu nikah, ya. Ini aqbala yukbilu. Al-usbu'ul muqbil itu artinya minggu depan, minggu yang akan datang. Ini aqbala yukbilu dia. Datang kembali, jangan lari gitu ya. Wala takhaf, dan jangan takut, li'annaka bihadrati, karena kamu sekarang di hadapanku. Wa man kana fiha fahuwa aminun,
Dan siapapun yang berada di hadapan Tuhannya pasti aman atau dijamin aman. Bagi manusia biasa itu wajar ya, sebelumnya tanpa diberitahu hanya disuruh tongkatnya lemparkan, ternyata muncul jadi ular besar dan pergerakannya seperti ular kecil saja cepat. Jika takut maka bisa jangan takut kamu, karena kamu di hadapanku maka pasti aman. Innahu la yakhafu ladayyal mursalun. Sungguh ya, siapapun yang di hadapanku ya, Rasul manapun, Nabi manapun pasti tidak akan merasa takut. Ai fa'atat fa'anta rasuli, engkau adalah utusanku. Fa'anta rasuli, engkau adalah utusanku. Wa rusulil ladzina astafainahum linnubuwah, dan utusan-utusanku yang telah aku pilih menjadi nabi, lin-nabi, la yakhafuna ghairi, la yakhafuna ghairi, tidak akan takut kepada siapapun selain aku. Sehingga mukjizat juga jangan ditakuti, yang ditakuti hanya Allah. Namun sekali, apa namanya, sayangnya masih banyak juga yang takut kepada selain Allah ya. Qala Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi berpendapat, nabbahahu ala anna man amana bin nubuwah. Jadi mengatakan Allah sengaja nabbaha, itu mengingatkan, nabbah yunabbihu, tambih peringatan, mengingatkan kepada siapapun yang dijamin aman oleh Allah atau yang dipercayai amanah, diberi amanat ya, amanahu, yang diberi amanat oleh Allah bin nubuwah, dengan kenabian, min azabihi, dia aman dari azabnya, la yambaghi ayyakhafa min hayyatin, maka tidak sepantasnya untuk takut hanya gara-gara ular. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan firman innahu la yakhafu ladayya ya, la yakhafu ladayyal mursalun tadi ya, peringatan dari Allah bahwa siapapun telah diamanat untuk menjadi nabinya maka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah tentunya. La yakhafu ghairi, tidak takut kepada selain aku. Sehingga tidak boleh takut kepada ular tadi. Nah, yang bagi ayyakhafa min hayyatin, tidak sepantasnya merasa takut dari atau gara-gara seekor ular tadi. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Tetapi orang yang berlaku zalim kemudian bertanya kezalimannya dengan kebaikan,
Allah akan mengkaji maka dunia aku menanggung akibatnya. Ya, kecuali orang yang zalim ya, dan merubah sesuatu yang baik menjadi jahat. Al-istisna mungkotik. Istisna itu pengecualian. Jadi kalau misalnya la ilaha illallah ya, itu muttasil namanya seperti itu. Tidak Tuhan yang hak kecuali Allah, itu muttasil. Muttasil nyambung asal maknanya. Kalau mungkotik itu yang maknanya tidak kecuali, namanya mungkotik ya. Jadi misalnya seperti tidak sujudnya iblis itu, kecuali iblis tidak begitu, tapi akan tetapi iblis tidak mau sujud. Itu mungkotik, jadi mungkotik lebih tegas lagi ya. Kalau zikir yang sering bilangnya hak itu hilang itu apa berpengaruh ya? Apa? Hanya hilang. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya hilang. Apa itu? La ilaha illallah. Ya, ya itu tergantung pada yang kadang-kadang ada nggak ngerti juga kan Pak. Ya ilaha illallah seakan-akan putus ya. Padahal memang apa ada yang apa yang sangat perhatian kepada makhraj. La ilaha illallah itu ya. Karena ha itu beda dengan hak. Kalau hak tak enteng sih, hak itu sampai dada. La ilaha illallah. Nah, maunya itu mengingatkan bukan hanya makhrajnya saja, tapi agungnya Allah itu ya. Ya tujuannya tentu supaya semakin mantap ya. La ilaha illallah ya. Jadi Tuhan apapun selain Allah itu bukan Tuhan ya. Jadi illa man dzalama ya, itu istisna pengecualiannya itu tidak menyambung, tidak bermakna kecuali, tetapi akan tetapi orang yang zalim. Terjemahannya di situ gimana Pak? Tetapi orang yang Nah, tetapi ya. Kemudian dibukanya kezaliman dengan kebaikan, Allah akan mengampuninya. Ya betul sih. Maknanya tetapi bukan kecuali orang yang zalim. Kecuali enteng kayaknya dia. Tetapi yang zalim ya. Nah ini kaitannya dengan ayat 10 kan? Ya. Ya. Tadi kan sebelumnya tadi kan Nabi Musa merasa takut kan, kemudian diberitahu tidak sepantasnya seorang Nabi kok takut gitu. Akan tetapi kalau orang zalim pantas takut itu maksudnya. Jadi artinya jangan sampai kau seperti itu, hei Musa gitu ya. Di sini la al-isna ay lakinna man zalam, akan tetapi orang yang zalim min syairin nas, dari seluruh umat manusia, la minal mursalin, bukan dari kalangan para rasul, fa innahu yakhafu, maka selain rasul tadi takut, dia takut illa idza taba wa baddala amal syai'il amal hasan,
kecuali kalau sudah tobat dan merubah amal buruknya menjadi amal soleh, amal yang baik. Fa inni ghafurur rahim. Mazimul maghfirah wasi'ur rahmah. Jadi sangat agung ampunannya dan sangat penyayang atau sangat luas kasih sayangnya. Kan Rabbana wasi'ta ilma wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala-galanya, ya. Sehingga tidak satu tempat pun di langitmu itu pasti ada rahmat Allah di sana. Ada rahmat Allah di sana, ya. Contoh misalnya ular bisa kan menakutkan, ya kan? Ada enggak rahmatnya dalam ular bisa itu? Ada enggak, Pak? Pasti ada, hanya kadang-kadang kita belum tahu, ya. Kalau bisa misalnya itu kan bisanya juga diambil kan untuk bahan obat juga, jadi harus berkembang lagi, ya, dengan pengetahuan itu, ya. Karena ini banjir Citarum jebol dan hari ini luar biasa kan banjirnya, luar biasa hampir seluruh Jakarta, ya. Apa yang Bekasi itu parah, ban Ciledug saya punya adik ipar, ya. Itu di jalan perumahan ini kencengnya seperti sungai yang di perumahan, ya, karena tadi bendung itu ya, tembok penghalang sungai itu kalau jebol kan langsung bus juga sebenarnya. Dan yang namanya mobil sudah kayak mobil-mobilan, ya. Mobilnya sudah di bawah itu sudah tumpuan, ada yang terbalik, ada yang gini kan. Dahsyat sekali apa namanya banjir, ya. Ini pasti ada rahmatnya di sana. Ya, bagi kita yang beriman, paling peringatan dari Allah, peringatan dari Allah akan kezaliman kita, dosa-dosa manusia, khususnya di negeri ini yang ajakan semakin jauh kepada Allah semakin vulgar, sehingga Allah mengingatkan itu, ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, itu maknanya agar kita itu selalu berorientasi kepada nikmat Allah. Lihatlah nikmatnya, jangan kau lihat sengsaranya yang menyakitkannya, ya. Kalau misalnya yang namanya terpapar ini dengan pandemi harus tewas misalnya, ya itu jangan dilihat tewasnya itu, lihat bahwa dia dapat mati syahid, rahmat itu, ya. Yang hanya sakit sembuh lagi, ya. Rahmatnya apa? Misalnya dihapuskan dosa-dosanya, pahalanya diangkat, dilipat gandakan. Jadi lalu semuanya kita melihat segalanya itu dari aspek positifnya, positive thinking, ya, sehingga musibah sebesar apapun tidak membuat kita frustrasi, tidak membuat kita putus asa, itu. Yang mestinya orang beriman
seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis, itu maknanya itu. Hadis nafsaka bi nikmatillah. Bukan diceritakan, oh aku kemarin dapat rezeki banyak, jangan ceritakan itu. Tapi nikmat ada di situ, beritahukan kepada diri. Hadis nafsaka bi nikmatillah. Karena betapapun penderitaan yang menimpa kita, tapi sebenarnya dibanding kenikmatan masih jauh. Kenikmatan jauh lebih banyak, lebih besar. Sehingga tadi tidak sepantasnya orang yang beriman itu berfrustasi karena selalu melihat sesuatu dengan, ya kalau istilah asingnya, dengan positive thinking itu, positive thinking. Apalagi Allah itu mendaki apapun itu pasti ada hikmahnya, pasti dengan hikmah. Ya. Qala Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, wa fihi bisyaratun 'azimah lil bashar. Di dalam pernyataan fa inni ghafurur rahim itu ada berita gembira yang sangat agung bagi umat manusia. Wa dzalika, dan itu anna man kana ala amalin sayyi, bahwa siapapun yang berbuat perbuatan yang buruk, summa aqla'a, kemudian meninggalkan itu, summa aqla'a wa raja'a wa taba wa anaba, kembali ke jalan kebenaran, wa taba, bertobat, wa anaba, dan tunduk, fa innallaha yatubu alaihi, maka sungguh Allah akan menerima tobatnya. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wa inilah ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sungguh aku maha pengampun bagi siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh, kemudian ihtada, kemudian mendapatkan petunjuk. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhrud bayda'a min ghairi syau'in, fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Dan masukkanlah kamu ayat begini, misalnya dia akan keluar putih, bersinar, bukan karena penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ya, ini perintah untuk menampakkan mukjizat yang kedua. Mukjizatnya apa di sini? Wa adkhil yadaka, masukkan tanganmu, fi jaybika, dalam sakumu, takhruj bayda'a min ghairi su', maka akan terpancar cahaya yang putih, ya. Tidak ada keburukan di dalamnya, ya. Di dalam 9 mukjizat, baru 2 tadi kan, di dalam bagian dari 9 mukjizat ila fir'auna,
yang kau diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman sungguh Fir'aun dan bala tentaranya kaum yang fasik. Ya. Di sini wa adkhil yadaka fi shay'in takhrut bayda'a min ghairi saw' hadhihi mu'jizatun ukhra. Ini mukjizat yang lain. Li Musa, bagi Musa, tadullu ala bahiri kudratillah, yang menunjukkan atas nyatanya ya, kekuasaan Allah, wal makna, dan makna daripada ayat itu, adkhil ya Musa yadaka, masukkan hai Musa tanganmu, fi fathati thawbik, di dalam apa, sesuatu yang dibuka, sesuatu yang terbuka dari pakaianmu ya. Jadi lebih tepat ya saku aja kalau kita ya kan. Apa? Masukkanlah tanganmu ke leher baju putih. Kok leher saya? Iya, bukan ke saku. Oh, enggak. Ya. Saya kira enggak benar kok leher itu. Memasukkan itu keluar dari cahaya. Ya. Kok sudah leher dia? Lehernya ini terjemahnya gitu? Iya. Maka masukkanlah tanganmu ke leher baju. Oh, leher baju ya. Leher baju. Oh, mungkin karena yang terbuka di sini tadi. Ya, kalau saya ini ajarnya. Ya. Kan secara umum enggak ada kan? Apa masuk tantangan enggak ada ya. Ya. Jaibun ini asal maknanya saku, jaib, jamaknya juyub, saku. Ya. Summa akhrij, kemudian keluarkan tanganmu dari tadi saku, tahrut mudhi'atan sati'ah. Ternyata tanganmu itu keluar menjadi bercahaya yang sangat terang. Sati'ah itu baydha, putih, tatala'la'u, tala'la'u itu berkilau, tatala'la', kalbarki, bagaikan albarku, barku itu apa? Kilat, kilat, kilat ya. Dulu ada barqiyah. Barqiyah itu sekarang bisa digunakan ya. Barqiyah itu surat kawat itu, surat kawat itu. Jadi surat yang cepat apa? Ya. Menunjukkan cepat seperti cepat asalkan lebar maknanya kilat, kilat kan cepat sekali kan. Ya. Sehingga Al-Baridul Adi, berita ada juga Al-Baridul Adi pos biasa, Al-Baridul Jawi pos udara. Al-Barqi, Barqiyat itu apa istilah kita tuh? Apa? Telegram. Ya, telegram nih berarti, telegraf ya, telegraf apa telegram ya. Ya. Jadi kalau dulu pos itu kan pakai itu ya, yang ada sandinya. Sekarang kan sudah nggak terpakai lagi ya, ketinggalan zaman sekarang ya. Nah, istilah itu kan juga dipakai waktu Isra'nya Rasulullah. Oh ya, itu kecepatannya melalui barqa itu ya, buruk kan, buruk. Buruk hanya kecepatannya itu seperti barq ya, kecepatannya. Ya. Tapi itu diartikan binatang ya. Binatang yang punya sayap kok kecepatannya seperti itu.
Dia gambarkan kuda, tapi kuda bersayap. Bersayap ya. Karena memang saat itu kendaraan tercepat itu kuda. Apa seperti wallah alam ya. Apa? Ya, ya. Sekarang pakai roket itu Pak. Roket, kalau kroket lain lagi Pak ya. Kalau kroket kan jajanan. Jadi takhruju mudhi'ah syadnya baydha tatala'la kal barqi. Jadi memancarkan sinar seperti kilat. Kal barqil khatif duna maradin aw barasin. Seperti al-khatif yang sesaat saja hidup ya. Khatif itu asal makna khatafa yahtafu mengambil dengan cepat, makanya mukhtatif at-ta'irah itu pembajak itu mukhtatif at-ta'irah, karena mereka mengambilkan menguasai pesawat itu pasti dengan cepat kan, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan. Dulu apa? Ya, ikhtataf juga bisa diambil dia. Duna maradin au barasin, putihnya tadi, putih tangan tadi. Kan tangan keluarkan dari saku putih tapi bercahaya. Ini bukan putihnya penyakit. Au barasin, barasin penyakit yang membuat putih itu. Konon al-abros itu yang berpenyakit itu yang itu tidak ada obatnya katanya. Ya. Makanya apa namanya, ada yang bil mukjizat menyembuhkan al-aqmah wal abros, al-aqmah wal abros. Aqmah itu ya yang buta, yang sama sekali secara alami tidak bisa diobati, tetapi mukjizat Nabi bisa menyembuhkan yang tidak terobati itu. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi, ay hatanil mu'jizatani al-'asa wal yad, yakni bahwa dua mukjizat ini yaitu apa, tongkat dan tangan yang bercahaya tadi, zimnatih mukjizatin, merupakan bagian dari 9 mukjizat, termasuk di dalam 9 mukjizat ayyadat biha, yang mendukungmu dengannya, wa ja'altuha burhanan, dan aku jadikan sebagai bukti nyata. Burhan dia bukti nyata ala sidqika, akan kebenaranmu, litadhhaba biha, agar engkau berangkat dengan mukjizat itu ila fir'auna wa qaumih, menuju Fir'aun dan kaumnya. Dan memang mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul saja ya. Tujuannya apa? Itu sebagai bukti kebenaran seorang Nabi dan seorang Rasul, karena Nabi dan pasti akan didustakan oleh kaumnya, kemudian diberi mukjizat.
Yang kafir meskipun mukjizat udah mukjizat, nanti dianggap sihir misalnya. Ya. Yang beriman dah langsung beriman, tapi kalau yang kafir masih cari alasan Nabi. Oh itu kan sihir saja. Ya. Mukjizat itu hanya berlaku selama Nabi hidup. Mukjizat terdahulu itu. Mukjizat Nabi Muhammad ada yang kekal abadi sampai hari kiamat kan. Apa ya Al-Quran ini, dan belum pernah ada Nabi sebelumnya yang kitab sucinya itu sekaligus berfungsi sebagai mukjizat. Tauratnya Nabi Musa itu hanya kitab suci, mukjizatnya tongkat dan tangan ini tadi ya. Injil kitab sucinya Nabi Isa, mukjizatnya bukan itu. Kalau Nabi Muhammad ini ya, kitab suci Al-Quran, mukjizatnya juga Al-Quran. Itu yang abadi. Yang lainnya tidak ada yang abadi kan. Apa? Kenapa? Ya, Nabi Adam berbeda kenapa? Ya. Nabi Adam belum ada umatnya, Pak. Makanya mengatakan Nabi Adam tidak termasuk Rasul pertama itu Nabi Nuh. Karena umatnya ya anaknya dewi kan gitu ya, anaknya sendiri. Jadi tidak ada yang menentang. Nabi lainnya semuanya kan mesti ditentang oleh malak-malak, itu adalah kaum elitnya, para pembesar kaum. Sehingga diperlukan mukjizat. Nabi Adam tidak, karena umatnya ya anaknya yang baru lahir. Jadi tidak memerlukan mukjizat seperti Rasul yang lain. Ya. Namun juga perintah misalnya kepada anaknya Qabil dan Habil untuk apa perintahnya itu? Untuk berkorban kan? Itu juga wahyu melalui Nabi Adam, tidak langsung kepada Qabil dan Habil. Jadi Adam yang merintah mereka untuk berkorban itu. Ya. Jadi setiap nabi itu mesti ada korban ya? Mesti ada upacara korban. Apa upacara korban? Setiap nabi apa ada upacara korban? Upacara korban? Iya, yang dicontohkan Nabi Adam. Oh, ya, tidak hanya itu hanya khusus Nabi Adam, Pak. Kalau Nabi ini korban dalam arti korban mengorbankan miliknya, ya. Seperti kita akhirnya di sana itu mengorbankan bagian milik kita melalui udhiyah. Udhiyah itu adalah yang pada bulan Dzulhijjah itu udhiyah. Ya. Namun tetap saja ada korban dalam bentuk lain. Misalnya infak itu kan berkorban juga sebenarnya. Zakat, infak, sedekah berkorban juga. Nah, hanya khusus untuk tadi hari raya haji atau ayam tasyrik itu ada syariat yang menentukan bentuk korbannya itu bukan duit, tetapi berupa hewan atau ternak itu ya. Bahkan kalau kita melihat putranya Nabi Adam itu ya, ternyata kebingungan juga kan setelah Qabil itu membunuh Habil. Dan dia tidak mendapatkan wahyu. Bahkan ilham pun tidak langsung. Ilhamnya melalui itu. Melalui apa? Gagak. Melalui burung gagak itu. Dari dimonsen di hadapannya dua gagak yang berkelahi, yang satu sampai mati. Kemudian dia
menguburkan saudara yang mati, baru muncul inspirasi bagaimana menyikapi saudaranya yang sudah dibunuh tadi itu. Ya. Istrinya Nabi Adam itu cuma khawatir. Apa? Istrinya kenapa? Cuma satu aja. Istrinya cuma iya. Kata banyak dua. Hah? Dua siapa yang diciptakan oleh satu min nafsi wahidah wa zaujaha. Ya. Hanya satu istri. Itu pun ciptakan dari zil'i Adam, dari tulang rusuknya Adam. Ya. Belum ada duanya ya. Nggak ada perempuan lain saat itu ya. Itu pun diambilkan dari tulang rusuknya Adam. Jadi, Siti Hawa yang diambil dari tulang rusuk kan di masa Al-Qur'annya nggak terdapat. Nggak ada, hanya itu wa khalaqa minha zawjaha, mencipta dari nafas wahidah yaitu Adam itu pasangan hidupnya. Kemudian penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah itu. Namun kitab terdahulu juga ada itu. Jadi baik Taurat maupun Injil itu merinci itu diambilkan dari tulang rusuknya Adam. Ya. Jadi kita dari sunnah ya, hadis-hadis Rasul saja. Ya. Jadi penciptaan Hawa itu lebih hebat dari penciptaan Adam. Iya, enggak lah. Itu masih pakai bahannya bahan dari tulang orang hidup kok. Adam kan dari mati, dari tanah kan. Makanya ketika ya umatnya Nabi Isa mempertuhankannya hanya gara-gara lahir tanpa bapak kan, lahir tanpa bapak, maka Allah kan memberi contoh lebih hebat, yaitu apa? Adam sendiri. Hanya karena tanpa bapak kau sembah. Ini ada yang tanpa ibu, tanpa bapak kan itu. Itu kan oleh Allah dibandingkan dengan yang lebih dahsyat. Ya. Jadi Adam lebih hebat penciptaannya daripada Nabi Isa. Ya. Jadi seharusnya ya, kalau gara-gara Nabi Isa dipertuhankan, Adam lebih mbahnya Tuhan barangkali gitu aja. Al-Hakum kemana ayat yang Al Imran itu ya. Setelah qala Allah ya Isa qala Allah ya Isa inni mutafarriqu ila jallata min al-qaimatin la yamut la ta'lamu min ayat inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqa min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ini yang oleh Pak Anu dibalik kalau enggak salah ya, oleh Pak siapa namanya, Pak Agus. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Gambaran atau perubahan Isa itu, penciptaan Isa itu hanyalah seperti penciptaan Adam. Hanya seperti berarti tidak menyamai gitu ya. Hanya seperti saja. Kemudian dijelaskan lagi, Qul khalaq min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Adam ciptakan dari tanah.
dari benda mati. Kemudian dikatakan kun fayakun, itu lebih hebat dari penciptaan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya, meskipun tidak ada bapaknya. Adam ibu nggak ada, bapak nggak ada, hebat ya. Ini kalau nggak salah bukunya beliau itu dibalik, yaitu apa? Yaitu karena Isa itu lahir dari ibu, maka Adam pun seperti itu, ya, terbalik mestinya ya. Karena musabbah bihi itu mesti lebih hebat dari musabbah ya. Jadi penciptaan Isa tidak hanyalah seperti nggak sampai sama. Berarti penciptaan Adam itu jauh lebih dahsyat daripada penciptaan Nabi Isa. Ya. Ini Pak Agus terbalik ya. Makanya Adam itu dikiaskan seperti Isa, yang Isa juga punya ibu. Jadi Adam pun punya ibu. Mestinya tidak begitu. Ya. Oh dia itu seperti bintang film. Itu bintang film itu berarti lebih hebat dari dia. Jadi musabbah bi itu pasti lebih hebat. Ya. Di Jawa Barat itu ada wanita yang tidak punya suami tapi hamil. Sekarang kan banyak. Ada apa? Wanita umur 25 tidak punya suami karena ada angin yang masuk langsung hamil gitu. Hanya dengan jahit. Itu ada yang cetak jarak jauh. Di Jawa Pos mencetak jarak jauh ya. Tidak hanya di Surabaya mencetaknya, tapi ikut di Jakarta ya. Ya sekarang seperti kita nulis WA sini, di sana kan ada kan ya seperti itu ya. Kira-kira dari model ini masuk akal. Ya. Ya dari apa ilmu ya. Ya berikutnya tadi mana tadi? Ya dua mukjizat tadi bagian 9 mukjizat ya. Jadikan burhan punya lasidkika kebenaranmu ditadhaba bil fir'aun wa qawmi. Dengan mukjizat itu agar kamu pergi menghadap Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini untuk menghadap Fir'aun itu dibekali dengan 9 mukjizat. Dan tongkatnya Nabi Musa itu yang tongkat yang dipakai itu. Iya. Yang dipakai untuk amal. Iya. Maka ditanya itu apa ini? Untuk kambing kok haus ya itu gonami itu dipakai untuk menggiring ternaknya. Jadi tongkat biasa itu bukan khusus ya, itu berubah menjadi semacam itu. Nah, tentu ini tongkat ini kalau hari ini dicari kok masih ketemu, nggak berfungsi sudah. Jadi hanya saat itu saja, saat itu. Ya. Ya. Yang abadi hanya Quran saja. Quran itu tetap berlaku dulu, kalau sekarang tetap itu ya. Dan sekaligus berfungsi ganda tadi, sebagai kitab suci, sebagai mukjizat. Di sana kitab sucinya lain, mukjizatnya lain. Ya. Dan berkembang, mukjizatnya berkembang Al-Quran ini. Ya. Jadi dulu mungkin hanya sastranya,
Sekarang ipteknya juga ada ternyata ya. Bahkan hitungan hurufnya saja ternyata itu ada hitungannya. Ternyata Allah mengatakan inna khalaqal insana biqadar, ada kadarnya, ada takaran dan timbangannya, termasuk kata-kata dalam Al-Quran itu juga ada hitungannya. Sehingga kalau hilang satu huruf saja itu sudah berbeda sudah. Meskipun ayatnya sama atau mirip, tapi mati pasti ada bedanya, ya. Karena tadi ada hitungannya. Ya. Kalau ini nggak ada, berarti hitungannya kan berubah. Itu juga salah satu teknik kira-kira menjaga kemuliaan Al-Quran. Ya. Innahum kanu qauman fasikin. Kenapa kemarin Fir'aun dibawa 9 mukjizat? Itu berarti ya yang dari Fir'aun sangat raksasa Fir'aun itu. Ya. Tidak cukup dengan satu mukjizat, maka dibekali sekaligus 9 mukjizat. Keluar dari taat kepada kami, mumainina fil kufri wal mati dan kesesatan. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Maka akan salah mujizat kami yang telah diyakini sampai kepada mereka. Katalah mereka, ini yang telah sihir yang nyata. Ya, biasa selalu seperti itu jawaban mereka ya. Falamma ra'au al-mu'jizat al-bahirah, mereka melihat dengan mata kepalamnya mukjizat yang sangat hebat itu, wadhihatan bainan dhairah, yang jelas, yang nyata ya. Qalu hadza sihrun mubin, ay angkaruha, mereka tetap mengingkarinya ya. Annaha sihrun wadhih, bahwa Musa ini tukang sihir, membawa sihir ya. Wajahadu ya, wajahadu biha wa wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah apa ketidakan orang-orang yang buat kebinasaan. Ya. Wajahadu biha, ay kafaru wa kadzabu bitilkal khawarik. Ini mereka tetap kufur, mengingkari, bahkan mendustakan keseruan al-khawarik. Al-khawarik itu yang luar biasa, yang luar biasa. Yang biasa misalkan bisa diartikan sesuatu yang luar biasa, ya tidak biasa sih khawarik. Wastaiqanat anfusuhum, ay waqad aiqanu bi qulubihim anha min indillah. Padahal waqad wal hal maknanya, padahal mereka sebenarnya yakin dalam hati mereka annaha min indillah, bahwa mukjizat itu dari Allah,
waktunya hatinya yakin itu begitu. Walaysat min qabil sihr, dan bukan bagian dari sihir. Jadi yang namanya batin itu sebenarnya kan tidak bisa dusta ya. Batin nggak bisa bohong, yang bohong lidahnya aja ya kan. Jadi betapapun mereka mengingkari secara lahiriah, tapi sebenarnya batinnya ya mempercayainya agar menjadi kenyataan ya. Zulman wa uluwan ay jahadu biha zulman min anfusihim, mengingkari itu hanya karena kezaliman dari diri mereka sendiri, wastikbaru an ittiba'il haqq, dan karena kesombongan untuk mengikuti yang hak. Wa ayyu zulmin afhasu mimman ya'taqidu wa sa'annaha ayatan faidwadihah wa ayyu zulmin, maksudnya apa ada kezaliman yang lebih afhas ya. Afhas itu yang lebih jahat ya berarti ya. Mimman ya'taqid wastaqin, dari orang yang sebenarnya meyakini, ya'taqid dan meyakini wasiyatin sama anha ayat bayang bahwa sungguhnya semuanya itu adalah tanda bukti yang nyata ja'at minillah, yang datang dari Allah. Summa yukabiru bitasmiyatiha sihran. Yukabir apa yukabir itu? Perdebatan itu ya, kalau sudah tidak berdasar argumentasi, hujahnya alasannya sudah kalah, kok dia tetap ngotot nggak mau terima, itu namanya mukabir. Jadi akhirnya kita sering menyebut debat apa namanya, debat kusir akhirnya ya. Jadi saat debat nggak bisa membuktikan, nggak ada hujah yang kuat, tapi tetap ngotot, itu namanya mukabir ya. Jadi mestinya dia mengakui keunggulan yang lain, kemudian akhirnya dia percaya. Tapi kalau tetap tidak percaya, berarti itu sikap mukabaroh ya. Yang penting tidak mau ya. Yang penting menolak ya. Itu mukabaroh. Summa yukabir bitasmiyah, kemudian ya, karena tetap menolaknya hanya menyebutnya sihir saja, bukan mukjizat ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah pun firman ya, fangzur kaifa kana aqibatul mufsidin ya. Wangdur nadul mufsidin ay ungdur ayyas sami', lihatlah wahai para pendengar, wa tadabbar bi ainil fikr, dan tadabburkan itu dengan mata tapi yang dengan berfikir, wal basirah madza kana ma'anu amri qa'inin, dan melihat dengan mata hati, kira-kira begitu basirah. Bagaimana nanti nasib akhir dari orang-orang yang durhaka, tohin itu dari togo ya. Minal igraqi fid dunya wal ikhraq fil akhirah, yang mereka tenggelam dalam kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan akhir akan mereka bakar habis, tidak tersisa. Qala Ibnu Katsir wa fahwal khitab ka'annahu yaqul, fahwal khitab ya. Ada lahnul khitab, ada fahwal khitab, itu dalam ilmu balaghah, ma'ani ya.
Fahwa itu misalnya ya ada larangan wala taqul lahma uffin. Itu kan jangan kau ucapkan atau kesuarakan suara yang menyakiti hati orang tua. Itu yang termasuk fahwa misalnya apa? Dilarang memukuli orang tua. Dari mana bisa dipahami itu? Dari fahwal khitab namanya, fahwal khitab. Kenapa? Ya, kalau dengan suara dan ucapannya tidak menyakiti saja rasanya sakit, apalagi pukul. Jadi fahwal khitab itu ya mafhum muwafaqah tapi yang lebih dari sekedar yang ya, itu namanya fahwal khitab. Kalau sama namanya lahnul khitab, sama lahnul khitab ya. Jadi di sini wa fawahal itu pernah yaqul fahwal khitabnya seakan-akan katakan ihzaru ajal maghil Muhammad. Berhatilah kalian orang mendustakan Muhammad al-syahid lima ja'abi min rabbih, yang menentang apa yang didatangkan bersamanya dari Tuhannya yaitu Al-Quran. Ayyusibakum masalu ma asabam bitaril aula, kalian mendapatkan serupa musibah yang telah menimpa umat terdahulu ya. Bitorikil aula, yaitu bahwa apa aula itu maksudnya lebih. Jadi kalau tadi bertutur kata yang menyakitkan enggak boleh, gimana kalau mau menyakiti badannya? Itu fahwal khitabnya seperti itu maksudnya ya. Jangan kita sering mencontoh apa namanya minyak air minuman keras ya, minuman keras ya, itu sebenarnya bukan minuman keras yang namanya khamr itu. Khamr itu apapun tapi yang bisa membuat orang mabuk itu namanya khamr. Dan nanti kalau ada yang lebih apa namanya, lebih apa namanya, jadi bisa menghilangkan kesadaran lebih cepat, itu namanya fahwal khitab ya. Yang dia memabukkan baik minuman, makanan maupun bau-bauan ya, itu semuanya muskir, semuanya memabukkan, apalagi yang melebihi itu namanya fahwal khitab ya. Mana tadi? Maka anhu yaqul ihzaru ayyuhal muqazzun Muhammad, hati-hatilah kalian atau waspadalah kalian orang yang mendustakan Muhammad al-jahiduna lima syai'min nabi, yang mengingkari Al-Quran yang dibawanya dari Tuhannya. Ayyusiba masal masabi tariqil aula, akan mendapat musibah ya, seperti yang menimpa orang terdahulu, tetapi bitorikil aula, yang lebih anu lagi ya. Tapi namanya apa namanya, ada kias ya, kias itu kias aula gitu. Itu fahwal khitab itu berkias aula itu. Misalnya ya jangan menyakiti apa seorang, itu bisa jadi tidak menyakiti dalam bentuk fisik, mungkin dengan ucapan saja bisa sakitkan. Tentu apalagi kalau gimana mukuli, gimana membunuh, gimana, itu lebih dasar lagi, namanya kiasul aula namanya ya. Nah,
tadi kalau dalam apa namanya mafhum ini namanya fahwal khitab tadi. Bitorikil ola wal ahra, al ahra itu yang lebih hati-hati, al ahra. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asrafu wa a'zamun Musa. Rasulullah Muhammad itu lebih mulia, lebih agung dari Musa. Wa burhanu adullu, dan buktinya lebih kuat adallu itu. Wa aqwa min burhani Musa, dan lebih kuat dari bukti nyatanya Nabi Musa. Alaihi min rabbihi afdhalus salatu wassalam, yang mudah mereka mendapatkan apa namanya keselamatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu baru sampai kisahnya Nabi Musa ya, dengan mukjizatnya tadi. Berikutnya kan beralih kepada kisahnya Nabi Dawud, walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Ya. Dan kisahnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, yang dua orang ini bukan dari Nabi dan Rasul sekaligus raja kedua-duanya. Ya. Nabi Sulaiman ya raja, Nabi Dawud juga raja. Ya, ada ulama yang mengatakan di dunia dulu itu ada 4 raja raksasa, ya, yang 2 kafir, yang 2 beriman. Nah, yang beriman itu adalah Daud dan Sulaiman, yang kafir itu adalah Fir'aun dan Namrud. Itu mengatakan seperti itu. Ya. Saya kira ini tentu. Apa? Iskandar Zulkarnain. Ya. Tapi siapa sebenarnya orang itu diperdebatkan juga. Ya. Orangnya itu siapa? Ya. Ada yang mengatakan Alexander Zulkarnain itu. Ya. Karena saat itu menjadi penguasa yang menguasai timur dan barat. Ya. Ada yang mengatakan tadi Sulaiman dan Daud itu satu lagi apa Alexander, ya, Iskandar, ya, apa namanya Iskandar Zulkarnain ya dalam Al-Quran. Ya. Tapi pikir kan Pak duitnya Iskandar Zulkarnain. Oh, wallahu alam ba'dih. Maksudnya yang itu Nabi, masa di bawah raja kan mungkin ya. Baik, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika sakhatan nar. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wa jami'al maradi wat ta'un wal fitnah wa la yakfur innaka antal qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.